Biauge mengatakan, mulai bulan depan, sewa kolam ikan menjadi 2 kali lipat. Mengerti tidak? Kalau tak sanggup bayar, minggat saja. Dasar pengecut. Chen Biaozi sialan. Hanya karena aku tidak punya ayah dan ibu. Dia seenaknya saja menindasku. Jika kau tidak ingin aku hidup, kau juga jangan harap bisa hidup. Aku bernama Ding Ergu. Saat ayahku masih hidup, dia selalu menyuruhku untuk tidak mencari masalah dan menjadi orang yang jujur. Ayah, aku sudah tidak tahan lagi menjadi orang jujur. Hari ini aku akan membiarkan mereka tahu bahwa aku, Ding Ergu, bukan orang lemah. Saya ditangkap. Bisakah kamu menyelamatkanku dari sini? Tolong selamatkan aku. Keluargaku punya uang, keluargaku punya banyak uang. Asal kamu mau menyelamatkanku, aku bisa memberimu banyak uang. Kumohon, bawa aku keluar. Tolong aku. Bagus, Ergo. Di tengah malam begini membawa kapak datang ke rumahku. Ada urusan apa? Tidak ada, Biauge. Hari sudah larut. Aku pergi dulu. Kamu bawa kapak mau menebasku. Apa aku tidak memberimu muka, ha? Kau tahu siapa yang paling hebat di desa nelayan kecil ini? Sialan. Biauge. Biauge, aku salah. Aku tidak akan berani lagi setelah ini. Kau bilang salah, lalu sudah selesai begitu saja. Aku salah, Biauge. Cengengesan. Pergi. Sialan, kau seperti anjing saja. Pergi. Tunggu sebentar. Soal hari ini, kalau kau berani bicara sepatah kata pun, akan kubuat kau jadi potongan. Potongan, percaya atau tidak? Pergi. Pintu. Biauge, saya bersumpah, saya tidak bicara dengannya. Saya juga tidak mencoba lari. Dasar pelacur sialan. Kau pikir aku tidak tahu apa niatmu? Kalau terjadi lagi, akan kucabut lidahmu. Ding Ergu, oh Ding Ergu. Kenapa hidupmu sangat menyedihkan? Apakah hidupku ini ditakdirkan untuk selalu diinjak-injak? Sialan, dasar kau seperti anjing. Lebih baik mati saja. Ayah, ibu, maafkan aku. Cahaya dari mana ini? Karena surga tidak mau mengambil nyawa Ding Ergo ini. Itu membuktikan aku pasti punya hari untuk mengubah nasib. Di daerah terpencil ini, dari mana datangnya cahaya tadi? Inikah yang disebut Biaozi Char Shaking? Sengit sekali. Wanita ini, bukankah dia istri Lau Huo dari desa? Ini benar mendebarkan. Ini, Tolong, cepat, tolong. cepat, cepat selamatkan aku. Tolong.
Cepat tolong aku. Aku akan mati kehabisan napas. Tolong aku. Suara seperti ini siapa yang tahan? Cepat. Cepat, kenapa kalian hanya berdiri termangu? Ah! Dia, ada apa dengannya? Kalian menutup jendela mobil terlalu rapat. Dia mungkin mati lemas. Kenapa masih berdiri termangu? Cepat tolong dia. Dapeng? Dapeng? Kau Bangunlah, masih bernapas. Tidak akan mati. Sebentar lagi juga sadar. Kau Dapeng. Sadarlah. Kau Dapeng. Menantu bupati. Bos tambang juga. Mereka selingkuh dan aku yang memergoki mereka. Kau Kau Dapeng. sadarlah. Astaga. Kau Dapeng sadar. Sadarlah. Itu, Kak. Karena direktur kau sudah sadar. Kalau begitu, aku permisi dulu. Adik kecil. Ayo kita bicara sebentar. Kau dari desa mana? Aku hanya dari desa nelayan kecil di dekat sini. Aku kenal seluruh daerah ini. Preman desa, Chen Biaozi, baru saja mendekatiku dengan akrab. Katanya dia akan segera datang. Kau, jangan sentuh aku. Ambillah ini. Saya tidak mau uang. Saya juga tidak akan membocorkannya. Jika kamu tidak mengambil uangku, bagaimana saya bisa merasa tenang? Ambil. Saya tidak mau. Saya ingin menjadikan Anda sebagai ayah angkat dan ikut Anda berjuang bersama. Berapa umurmu? Baru 20 tahunan. Di usia seperti ini bukannya sekolah. Malah ikut aku berjuang. Ayah dan ibu sudah lama meninggal. Harta keluarga sudah bagi oleh kerabat itu. Saya tidak punya koneksi, apalagi pelindung. Anda kasih saya uang pun, saya tidak akan bisa menyimpannya. Lebih baik ikut Anda berjuang bersama, supaya nanti tidak ada lagi yang berani menindas saya. Baiklah, saya kabulkan permintaanmu. Saya setuju menerimamu sebagai anak angkatku. Terima kasih banyak, ayah angkat. Dan terima kasih juga, ibu angkat. Sudah, berdirilah. Besok temui aku di kabupaten. Kalau begitu, saya permisi dulu. Dapeng, mengapa kamu suruh dia ke kabupaten besok? Bagaimana kalau sampai dia bertemu dengan Lauhuo suamiku, lalu menceritakan urusan kita? Habislah saya. Orang seperti ini, jika digunakan dengan benar, dia adalah senjata yang sangat tajam. Lagi pula, kita juga tidak mungkin benar membunuhnya. Makanya, kita harus pegang dia erat di sisi kita. Dengan begini, barulah dia akan menyimpan rahasia ini rapat. Ergo, melamun apa? Ului mau. Dasar Raja Topi Hijau. Kapten Huo, sekarang aku adalah bagian dari tim keamanan kita. Dasar kau. Apa hubunganmu dengan kepala pabrik kita? Kenapa begitu masuk? Langsung dijadikan wakil kapten. Aku. Kepala pabrik kau adalah ayah angkatku. Oh, pantas saja. Tidak heran kau begitu tampan. Kalau begitu, bulan depan, hadiah apa yang kau siapkan? Hadiah, Ulang tahun kepala pabriko, urusan sebesar ini, kau tidak tahu. tentu saja aku tahu. Kepala pabrikku akhir ini sedang tidak enak hati. Aku bahkan tidak tahu mau memberinya apa. Apa terjadi sesuatu? Tidak ada apa-apa, hanya saja pabrik. Perputaran dananya tersendat. Ayah angkatku kekurangan uang.
Aku punya uang, aku punya banyak uang. Asal kau selamatkan aku dari sini, aku bisa memberimu banyak uang. Jika apa yang dikatakan gadis itu benar, kalau aku menyelamatkannya, aku bisa membantu ayah angkatku. Dua keuntungan sekaligus. Ding Ergu, sebelum aku bertindak, cepat pergi. Chen Biaozi, kalau kemarin kau memukulku ya sudah, tapi hari ini tidak. Aku rasa kau benar cari masalah ya. Kenal siapa ini? Ergo, kakak tadi tidak bercanda denganmu. Sini, bicaralah pada kakak bagaimana kau kenal kepala pabrik kau. Ternyata hanya nama seseorang bisa menaklukkan anak kepala desa. Ini namanya kekuasaan. Biaozi, sebenarnya kedatangan adik kali ini ada hal yang ingin kumohon. Katakan, kakak tidak akan ragu sedikit pun. Gadis yang waktu itu, bisakah kau berikan padaku? Adikku, apakah dia memintamu untuk menyelamatkannya? Dia juga bilang akan memberimu banyak uang. Tidak, Benarkah tidak? sungguh tidak. Ergo, percaya kata kakak, perkataan wanita itu sama sekali tidak bisa dipercaya. Biaozi, sepanjang adik hidup ini, belum pernah melihat gadis secantik itu. Semalam aku memimpikannya. Kak, di mana kau menyembunyikannya? Biarkan adik melihatnya sekali lagi. Kak, kamu sembunyikan orang itu di mana? Biarkan aku melihatnya sekali lagi. Boleh saja melihatnya lagi. Tetapi, ya, kakakmu ini juga sudah lama mengagumi kepala pabrik kau. Menurutmu, bisakah kamu atur pertemuan untuk kita? Biarkan aku berkenalan dengannya. Itu bukan masalah besar kok. Kak, aku masih akan bekerja untukmu. Tentu saja. Kak, cantik sekali. Bisakah kamu membuatkanku juga yang secantik ini? Pasti tidak masalah. Dasar perempuan tidak sopan ini. Berani menggigitku, ya? Ergo, kamu. Maafkan aku, Biaozi. Akhir-akhir ini aku terlalu sombong. Jadi, tidak bisa mengendalikan diri sendiri. Kau. Aku akan mengambil obat. Cepat bangun, dia sudah pergi. Jangan pura-pura terus. Sudahkah kamu pikirkan bagaimana cara menyelamatkanku? Kamu bilang kamu punya banyak uang. Benar atau bohong? Benar, hal yang paling tidak kekurangan aku adalah uang. Asalkan kamu bisa menyelamatkanku, aku akan memberikanmu uang 2 juta rupiah. Jika kamu bisa membantuku keluar dari sini, aku akan memberimu 2 miliar rupiah. 2 miliar rupiah? Uang sebanyak itu bisa membeli 20 rumah di kota ini. Tanpa bukti atau jaminan. Bagaimana aku bisa percaya pada ucapanmu? Ambil giok ini, coba periksakan ke orang yang mengerti. Barang seperti ini, aku masih punya banyak di rumah. Asal kamu menyelamatkanku, aku akan menepati janjiku. Baik, aku pasti akan melakukannya. Cepat berbaring. Ding Ergo, jangan macam-macam. Cepat kembali saja. Urusan mencari wanita, aku akan mengingatnya untukmu, Dik. Tapi jangan lupakan urusan kepala pabrik kau. Anggap itu sebagai pekerjaan yang harus kamu selesaikan untukku. Kalau kamu berani membohongiku, Tenang saja. Pasti akan beres. ayo pergi.
Jika apa yang dia katakan itu benar, aku, Ding Ergo, akan segera bangkit. Luar biasa. Ini giok langka. Ergo, jual saja seharga 120 juta rupiah kepada pamanmu. 120 juta rupiah? Tidak dijual. Tidak jadi dijual. Memberikan harta ini kepada ayah angkatku. Bukankah masalah pabrik bisa teratasi? Apa yang kamu pikirkan? Dapeng, kamu ceraikan istrimu. Aku ceraikan suamiku. Mari kita menikah. Kamu berani. Oh Dapeng, kita berakhir. Saya akan bercerai. Mari kita menikah. Tian Eru, kamu sedang bermimpi. Mana mungkin? Baiklah. Oh Dapeng, berikan uang itu kepadaku. Aku akan segera pergi. Kalau tidak, aku akan membuat keributan di rumahmu. Biarkan bupati mertuamu melihat kelakuanmu. Kamu sungguh berani. Oh Dapeng, kita sudah berakhir. Ayah angkat, ada apa lagi dengan Bibi Tian? Sejak kapan kamu datang? Saya baru saja sampai di depan pintu, lalu tertabrak sedikit. Bukan apa-apa, hanya bertengkar dengan Bibi Tian. Wanita ini, kalau sedang marah benar menyusahkan. Ayah angkat, Anda percaya atau tidak akan hal itu, saya bisa membantu Anda membujuk Bibi Tian. Jika kamu punya kemampuan itu, 2 tahun lagi kamu sudah bisa menjadi kapten keamanan. Saya tidak mau jadi kapten keamanan, ayah angkat, saya ingin seperti Anda, menjadi direktur pabrik. Jangan berharap. Pergi sana, pergi. Ayah angkat, dengarkan saya dulu. Belakangan ini, bukankah pabrik kekurangan uang? Bagaimana kamu tahu? Kapten Huo yang memberitahu saya. Benar, yang kurang cukup banyak. Kurang beberapa ratus juta rupiah? Beberapa ratus juta rupiah. Lion Jiok ini juga tidak cukup. Masa berlaku hak penambangan di sini hampir habis. Jika masih belum bisa mengumpulkan uang, harus dilelang ulang. Pabrik ini, kurasa akan bangkrut. Aku harus membantu ayah angkat. Jika sudah tidak ada sandaran lagi, aku akan kembali ke situasi yang dulu. Asalkan kau bisa menyelamatkanku dari sini, tentu saja aku akan memberimu 2 juta rupiah. Ayah angkat, aku bisa menyelesaikan masalah uang ini. Kau selesaikan omong kosong apa? Cepat sana pergi jaga gerbang. Jika aku berhasil menyelesaikan masalah ini, jadikan aku wakil kepala pabrik. Saya serius. Jika saya bisa menyelesaikan masalah ini, Anda jadikan saya wakil kepala pabrik. Bagus. Jika kamu bisa menyelesaikan masalah ini, kamu mau melakukan apa saja, silakan. Ayah angkat, tunggu saja. Saya pasti bawakan uangnya untuk Anda. Dasar anak ingusan, tidak tahu diri. Kerja harus tuntas. Bujuk dulu Bibi Tian baru kita bicara. Bibi, jangan terlalu lelah, biar saya saja. Kenapa kamu datang? Oh Dapeng yang menyuruhmu datang. Bibi, jangan marah lagi. Ayah angkat saya sebenarnya. Jangan sebut namanya lagi di depanku. Pergi. Bibi, saya yang salah. Saya salah bicara ya. Saya pantas dihukum. Saya pantas dihukum. Sudah. Tidak apa-apa. Pergilah. Lupakan saja hal ini. Tidak ada hasil tanpa pengorbanan. Bibi, ini liontin giok pusaka keluarga saya. Ini bisa terjual puluhan juta rupiah. Saya benar tidak punya barang lain lagi. Ambil saja ini. Ayah angkat menyuruh saya sampaikan kepada Anda. Ada prioritas penting dalam setiap masalah. Dia juga sedang kesulitan. Kamu sudah tahu? Bibi, Anda jangan berdiri terus. Anda istirahat sebentar saja. Pekerjaan ini biar saya yang kerjakan. Anda terawat dengan sangat baik. Pekerjaan kasar seperti ini jangan Anda sentuh. Suami Anda, Lau Huo, juga tidak sering di rumah. Nanti, saya akan sering datang membantu Anda melakukan pekerjaan ini. Bibi, coba lihat lagi, apakah masih ada pekerjaan lain yang perlu dilakukan. Ergo. Sini duduk. Duduklah. Ergo.
Nanti kalau kita berdua sedang bersama. Panggil Mbak saja ya. Keringatmu ini bercucuran seperti air. Ayah angkat. Gawat, benar ada masalah besar. Ergo, menurutmu bagaimana kakak ini? Ayah angkatku dia. Apa maksudmu ayah angkat? Kakak, jangan gigit aku. Ergo, kenapa kamu ada di sini? Kepala pabrik kau. Besok dia bilang mau datang minum di rumahku. Aku pikir aku akan mengajak Anda dan kakak ipar. Kita buat acara yang meriah. Nanti, Anda harus berikan beberapa kali hormat minum kepada ayah angkatku, supaya kita lebih akrab. Kamu benar perhatian. Tenang saja, aku dan kakak iparmu pasti akan datang. Kalau begitu, aku permisi dulu ya. Kakak ipar, Anda harus janji untuk datang ya. Pasti. Ergo, makan dulu baru pergi. Tidak usah, lebih baik lain kali saja. Ergo ini, dia patut dijadikan teman. Biauzi, jangan bilang aku tidak membantumu ya. Besok ayah angkatku datang makan di rumah. Nanti, aku akan perkenalkan kalian berdua. Wah, adik, kamu baik sekali. Besok aku pasti datang. Dan mulai sekarang, urusanmu adalah urusan Chen Biaozi. Sudah, aku cuma mampir sebentar untuk memberitahu. Harus kembali ke kantor. Aku pergi. Baik. Tidak usah diantar ya. Kau benar. Benar berhasil membujuk tantemu. Ayah angkat, Anda tidak lihat siapa yang maju. Besok Anda hanya perlu hadir. Urusan uang pabrik juga akan saya bereskan untuk Anda. Benarkah? Mana berani saya membohongi Anda? Bagus, asal kau bisa menyelesaikan masalah ini. Maka wakil kepala pabrik adalah milikmu. Anda lihat saja nanti. Kepada semua hadirin sekalian, saya Ding Ergo. Meskipun ayah dan ibu saya meninggal lebih awal, tetapi Tuhan itu sungguh maha melihat. Mempertemukan saya dengan Kodapeng, kepala pabrik Ko. Hari ini saya mengundang kalian semua datang ke sini. Adalah untuk dapat menyaksikannya. Ikatan ayah dan anak antara saya dan kepala pabrik Ko. Saya minum. Bagus. Semua orang tahu, istri saya tidak bisa punya anak. Tidak bisa melahirkan anak laki. Hari ini, secara resmi saya sampaikan kepada kalian semua. Ergo adalah anak angkat saya. Terima kasih banyak, ayah angkat. Ayo, semuanya bersama. Sama. Ergo, ayah angkatmu masih menunggu hadiah besarmu. Ayah angkat, jangan khawatir. Pasti akan membuat Anda puas. Ergo, kami pergi dulu ya. Biauzi. Adikku Ergo, hari ini kakak mengucapkan selamat kepadamu. Hari ini ayah angkat saya adalah tamu terhormat. Ayo. Ayo. Ayah angkat, biar saya perkenalkan. Ini adalah anak kepala desa kami, Chen Biaozi. Kepala pabrik Ko, saya sudah lama mengagumi Anda. Kebetulan hari ini berkat Ergo, saya ingin bersulang untuk Anda. Anda lebih rendah. Anda harus lebih rendah. Ayah muda Biao, benarkah? Kurang lebih begitu, harus cari cara untuk kabur. Sampai sekarang saya tidak tahu nama ayah saya siapa. Di desa ini, kau nomor 1, ayahku nomor 2, aku nomor 3. Ayo, bersulang. Minum satu. Minum. Aku sakit perut. Aku ke toilet dulu ya. Kalian makan saja dulu. Banyak sekali alasanmu. Harus cepat. Ergo, Kakak, apa yang kamu lakukan? ke kamarmu. Banyak orang melihat di luar. Apa yang kamu pikirkan? Ke kamarmu untuk ganti baju. Kakak sedikit kepanasan.
Kakak, aku sudah tidak tahan lagi. Aku ke toilet dulu. Anak nakal, sudah kubilang jangan minum terlalu banyak. Ergo, bukankah rumahmu sedang mengadakan jamuan pesta? Kenapa keluar? Aku mau pergi sebentar ke rumah Kapten Huo, Bibitian. Kakak ipar memintaku mengambilkan baju untuknya. Aku pergi, ya. Bukankah ini arah ke rumah Biaozi? Toleransi alkoholmu lumayan bagus juga, ya? Biaozi, aku datang terlambat. Kenapa baru datang? Kau minum 3 gelas sebagai hukuman dulu baru bicara. Tadi aku bertemu Ergo di jalan. Katanya mau ke rumah Kapten Huo. Dia berjalan ke arah rumahmu. Apa? Kak, di mana kau menyembunyikannya? Biarkan adikmu melihatnya lagi. Sialan. Ergo, akhirnya kau datang. Jangan terburu-buru. Aku telah menyelamatkanmu. Janji yang kau berikan sebelumnya harus ditepati, ya. Kau jangan khawatir. Asalkan kau membawaku pergi dari sini, aku bisa memberikan apapun padamu. Baik. Ayo pergi. Ayo. Astaga, itu benar. Benar rumahku. Sialan kamu, Ding Ergu. Beraninya kamu mencuri istriku. Bahkan kepala pabrik kau takkan bisa melindungimu. Aku akan menghajarmu. Ada apa, Kak? Kesana dan tangkap Ding Ergo untukku. Baik. Berhenti. Kamu mau membawaku kemana? Mengapa tidak lewat jalan raya? Kita tidak punya mobil. Kita harus kembali ke rumahku dulu. Besok baru aku antar kamu keluar. Tidak bisa. Sekarang, segera antarkan aku pergi. Saat ini juga. Nona, menggunakan kedua kaki kita ini, kita tidak akan bisa sampai ke kota kabupaten meskipun berlari sampai mati. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Tenang saja. Aku tidak akan mengurungmu. Aku tidak mungkin melakukan hal sekejam itu. Baiklah. Kalau begitu, aku akan percaya padamu sekali lagi. Ayo. Kak, kami tidak menemukan orangnya. Tanpa mobil, mereka pasti tidak bisa lari jauh. Kak. Kau melihat Ding Ergu? Saya melihatnya. Saya melihat dia membawa seorang wanita dan berjalan menuju rumahnya. Ayo, cari dia untukku. Cepat, kamu sembunyi dulu. Tidak bisa, ini terlalu sempit. Sembunyi di lemari. Ergo, kamu di dalam? Ada apa, Ergo? Apa ke toilet butuh waktu selama ini? Sampai keningmu berkeringat begitu. Kak, aku sedang banyak energi, jadi panas. Ergo, sini duduk. Ergo, sebelumnya kau membuat kaki kakak sakit saat memijatnya. Pijat lagi kaki kakak. Kak. Kau tidak mau patuh lagi ya? Mau memijat atau tidak? Ya. Aku pijat. Lihat apa? Terus menatap ke sana. Tidak ada apa-apa. Betapa kuatnya kamu. Di mana Ding Ergu? Sialan. Chen Biaozi, berisik kenapa kau ribut-ribut? Kau, jangan cuma minum arak murahan, kau sampai lupa siapa dirimu. Aku tidak mabuk, sialan. Aku hanya datang untuk meminta penjelasan. Kau mau meminta penjelasan dari siapa? Kepala pabriko, saya datang untuk meminta penjelasan dari Ding Ergu. Tadi, Ding Ergu keluar. Kalian tidak tahu kan?
Dia sialan pergi ke rumahku, lalu mencuri istriku dan menyembunyikan istriku di rumahnya sendiri. Kepala pabrik kau. Kalau hari ini aku menangkapnya, aku pasti akan menghajarnya habis-habisan. Baiklah, kalau memang seperti yang kamu katakan, aku sendiri yang akan menghajarnya lebih dulu. Sudah, tolong ambilkan kaos pendek milik kakak dari tas. Kakak mau ganti. Biar aku ambilkan untukmu. Anak nakal. Sekarang bukan waktunya untuk berpikir yang tidak. Kak, Ergo, kakak putih kan? Kak. Ergo. Sini lihat kakak. Kakak cantik kan? cantik, aku mau bilang sampai jumpa dulu. Menarik gak? Menarik atau tidak, Ergo? Menarik, tapi ini bukan saatnya. Buka pintunya. Ding Ergo, buka pintunya. Ergo, buka pintunya. Kak, lemari kayu ini terlalu kecil. Kak, kau berkorban sedikit dulu. Naik ke kolong ranjang sekarang. Buka pintunya. Mau apa sih? Aku mabuk, lagi pusing dan tiduran di kasur. Chen Biaozi, kau mau apa sih, brengsek? Ergo, kau sembunyikan istriku di mana? Istri apa? Ergo, Chen Biaozi bilang kau mencuri istrinya. Benar tidak? Kalau bicara harus ada buktinya dong. Lihat saja kamarku ini. Adakah tempat untuk menyembunyikan orang? Kenapa tidak bisa disembunyikan? Kolong tempat tidur ini, dan juga lemari ini. Mana yang tidak bisa disembunyikan di sini, sialan? Minggir kau, aku mau geledah. Chen Biaozi, ini rumahku, sialan. Aku tidak mencuri istrimu. Kau bilang tidak mencuri, ya tidak mencuri. Kalau tidak mencuri, lantas kenapa saat kau keluar, kau malah berjalan ke arah rumahku? Cepat kau serahkan dia. Brengsek, kami berdua melihatnya. Ya, aku melihatnya. Aku harus memikirkan cara untuk membungkam mulut mereka. Kalau sampai orangnya ditemukan, semua usaha Ding Ergo selama ini akan sia-sia. Mau geledah? Bagus. Hari ini ayah angkatku dan kalian semua menjadi saksi. Kalau kamu, Chen Biaozi, tidak menemukan orang di rumahku hari ini, maka semua tambak ikan yang dikelola keluargamu harus jadi milikku. Setelah itu, kamu harus berlutut dan bersujud kepadaku 3 kali. Chen Biaozi, kamu berani bertaruh tidak? Bos, kita bertaruh saja dengannya. Bos, kita bertaruh saja dengannya. Kami berdua benar-benar melihatnya. Sialan, bertaruh. Ya sudah bertaruh. Minggir kau. Biaoge, bagaimana kalau kamu pikirkan lagi baik-baik? Menyingkirlah. Kau menyingkirlah. Pikirkan lagi. Kau menyingkirlah dariku. Ergo, jangan coba bikin ulah macam-macam ya. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Jika aku tidak lagi menganggapmu anak angkatku. Ayah angkat, aku. Istri, kamu, kenapa kamu bersembunyi di sini? Ya, betul. Kakak ipar, apa yang kamu lakukan di dalam? Saya merasa sedikit agak panas karena minum itu. Jadi saya masuk untuk ganti pakaian. Ergo, jujur saja, bukankah itu lebih baik? Saya ini wanita rumahan. Kalian langsung mendobrak pintu begitu masuk. Bagaimana mungkin saya tidak langsung bersembunyi? Lagi pula, apa saya harus berganti pakaian di depan kalian? Tadi waktu kakak ipar mau ganti baju, saya sudah mau keluar, tapi kalian semua langsung menerobos masuk. Lalu Chen Biaozi ini bertingkah seperti orang gila, mengatakan mau cari istrinya yang hilang. Saya benar tidak sempat menjelaskan. Baiklah, masalah ini sudah jelas. Chen Biaozi, apalagi yang mau kamu katakan? Aku. Chen Biaozi, lihat perbuatanmu ini. Pesta ayah baptis saya sudah bagus, semua kamu kacaukan. Ayah baptis. Ergo, kakak salah paham padamu. Kenapa? Hanya bicara di mulut saja itu?
Bagaimana dengan hal yang kamu sudah janjikan padaku tadi itu? Kolam ikan seluas tepatnya 3 mu, dan juga 3 kali sujud. Itu tidak bisa. Kalau kolam ikan itu kuberikan padamu, ayahku akan membunuhku. Ternyata, semua itu hanya omong kosong. Sudahlah Ergo, ayah Biaozi itu bagaimanapun juga adalah kepala desa, biarkan saja. Baiklah, saya tidak butuh kolam ikan itu. Tapi 3 kali sujud harus dilakukan. Chen Biaozi, semua orang di sini melihatmu. Persyaratan Ergo kepadamu sudah dianggap sangat murah hati. Kalah dalam taruhan, harus diterima. Aku tidak mau. Kenapa? Kolam ikan sudah kulepaskan untukmu. Jangan mentang begitu ya. Baik, aku sujud. Bagus. Sujud. Sialan, dasar anjing. Sudah, semuanya bubar saja. Kau tunggu pembalasanku. Pergi. Ayah angkat, masalah hari ini, untung saja ada Anda yang membela saya. Hadiah besar yang telah saya janjikan pada Anda, pasti akan saya wujudkan. Pasti diwujudkan. Kapan? Ayah angkat, hanya dalam beberapa hari ini. Ergo, kakak sudah tahu rahasiamu. Saya hanya ingin membantunya. Saya mohon pada Anda jangan sampai membocorkannya. Baiklah, kalau begitu, mulai setelah ini, kau harus betul menuruti kata kakak. Saya akan selalu menuruti setiap perkataan kakak setelah ini. Apapun yang saya katakan harus diikuti, benar? Baiklah, kalau begitu cium kakak sebentar. Ini, Cepat. saya cium. Anak pintar. Ini sungguh bukan pekerjaan yang pantas. Ada apa ini? Baru saja selesai mencium satu orang. Sudah ada lagi yang datang mendekat. Astaga, aku kaget sekali. Sudah tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, kapan kita bisa pergi? Apa malam ini bisa? Aku tidak ingin tinggal di sini sedetik pun. Tunggu setelah tengah malam. Chen Biaozi itu licik. Kurasa, dia masih mengintai di sekitar rumahku sekarang. Setelah tengah malam, saat orang paling mudah mengantuk, aku akan naik motor. Mengantarmu menuju ke kabupaten untuk bisa naik bus. Hari ini kamu di rumah Ergo. Sebenarnya ada apa? Hei Huo, apa maksudmu? Kau mencurigaiku dan Ergo. Dia masih sangat muda. Aku hanya bertanya sekilas saja. Kak, nyaman tidak? Istriku, Pergi, menjauhlah. Bangun saja tidak bisa. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain meludahi seluruh wajahku? istriku,
Aku sudah minum wedang jahe seharian. Berikan aku satu kesempatan. Menjauh sana. Istriku, Pergi. Sekarang kakak sudah tahu rahasiamu. Aku akan menuruti semua kata, kakak. Cium kakak. Cium. Cium. Ayah, dia yang menyuruhku menciumnya. Ergo, sudah jam 3:30, cepat bangun. Kita pergi. Pergi. Hati-hati. Lihat kan, Chen Biaozi masih tidak menyerah. Dia mengintai kita. Dia tidak akan menemukan kita, kan? Jangan khawatir. Kita ada di tempat tersembunyi. Ayo, naik motor saja. Masih tidur juga. Apa kalian tidak mendengar suara motor? Tidak, bos. Bos, apakah itu suara dengkuran dahu? Cepat turun dan periksa sekarang. Cepat periksa. Sialan. Bos, mereka sudah kabur. Sialan si Ergo. Naik mobil. Jalan sekarang. Tiketnya ambil dan simpan baik. Baik, kereta mau berangkat. Cepat pergi sana. Aku sudah keluar. Akhirnya aku keluar juga. Jangan menangis lagi ya. Sebentar lagi kereta akan segera berangkat. Ergo, terima kasih. Sudah, sudah. Chen Biaozi sebentar lagi menyusul. Cepat pergi. Apakah ini hadiah karena telah menyelamatkan gadis cantik? Jika semua hadiah seperti ini, aku rela melakukannya berkali-kali. Bukan begitu. Ding Ergu, Ding Ergu. Kau sibuk pahlawan kesiangan. Kenapa kau tidak menyinggung masalah uang? Ngomong-ngomong Ergo, Kenapa kau kembali lagi? beri aku nomor teleponmu. Janji yang kuucapkan padamu akan kupenuhi. Tunggu saja telepon dariku. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Aku sangat berharap kita benar bertemu lagi, ya? Kak, semua area sudah dicari, tidak ada. Kak, aku juga tidak melihatnya di sana. Sialan. Pasti ada bajingan yang membantunya kabur. Kalau ini perbuatan Ergo, dia pasti tahu di mana Nyonya ada. Menurutku, kita harus bermain kasar sedikit. Aku yakin si brengsek itu akan bicara. Hari ini aku harus menghabisinya. Ayo, Mereka memblokir pintu rumahku. Hari ini sepertinya akan sulit. Biaozi, bangun pagi sekali. Ada urusan ya? Aku tidak ada urusan sialan. Chen Biaozi, kau gila. Kau bajingan. Kemana kau bawa wanitaku? Wanita apa? Aku tidak tahu. Tidak tahu. Apa yang kau lakukan tadi malam sampai tidak tahu? Aku pergi ke kota untuk mengurus masalah kepala pabrikku. Masalah kepala pabrikku. Apa kau yakin ingin bertanya lebih jauh? Sebaiknya kau tidak membohongiku. Ternyata ayah angkat masih lebih ampuh. Apa perlu aku berbohong padamu? Chen Biaozi, kalau kau tidak percaya, ayo hadapi ayah angkatku langsung. Chen Biaozi, kau benar tidak tahu balas budi. Kalau bukan karena aku, apa kau bisa kenal dengan ayah angkatku? Jangan sok baik di sini. Trik mengalihkan perhatianmu ini dimainkan dengan cukup baik. Kau menggunakan kepala pabrik kau untuk menahanku, lalu mengambil kesempatan untuk membawa wanitaku. Apa kau pikir aku bodoh? Kau hanya tidak suka melihatku yang dulunya preman kecil, tiba-tiba menjadi anak angkat kepala pabrik kau. Kau ngotot ingin menuduhku, ya? Aku tidak berani melawan kepala pabrik kau, tetapi itu tidak berarti kau bisa seenaknya menginjakku. Begini, kembalikan wanitaku. Anggap saja aku berutang budi padamu. Jika kau masih menolak, hari ini adalah hari kematianmu. Sial, ternyata nama ayah angkat juga tidak bisa menakuti Chen Biaozi. Apa aku akan tamat di sini?
Ayah angkat, Anda datang. Kepala pabrik kau. Chen Biaozi, apa yang sedang kamu lakukan? Tidak, bukan apa-apa. Tidak ada apa-apa. Kemarin aku baru saja mengangkat Ergo sebagai anak angkatku. Hari ini kamu malah membawa orang untuk mengepungnya. Apakah ini berarti kamu mau mempermalukanku di depan umum? Tidak, kepala pabrikku. Kami hanya punya sedikit masalah, tapi semuanya sudah diselesaikan. Benar kan, Ergo? Tidak ada. Tidak ada. Sekarang sudah selesai. Benar kan, Biaozi? Baguslah kalau sudah selesai. Ergo, ayo masuk ke mobil. Biaozi. Kamu menjadikanku tameng untuk menghadapi Chen Biaozi, ya? Lihatlah apa yang Anda katakan itu. Saya mana berani melakukan hal itu. Jadi, kamu benar. Benar membantuku mengumpulkan uang. Benar, ayah angkat demi membantu Anda mengumpulkan uang. Saya tidak tidur semalaman suntuk kemarin. Ada yang curang. Kepemilikan tambang akan dilelang di pelelangan. Kalau saya tidak bisa memenangkan lelang tambang ini, saya akan sangat celaka. Kamu juga harus ikut menanggung akibatnya. Pasti. Ayah angkat, Anda tenang saja. Uangnya akan segera terkumpul dalam 2 hari ini. Pelelangan? Apakah hari ini? Apa? Hari ini? Siapa kalian berdua? Sialan, aku tidak mau berbagi meja ya. Kau ini Chen Biaozi. Kau siapa? Dia adalah direktur utama grup Zhou, Nona Zhou. Ada urusan apa denganku? Aku tahu di mana wanitamu. Dan aku bisa membawanya kembali untukmu. Syaratnya adalah, kau harus membantuku. Kenapa aku harus percaya padamu? Namanya Yang Fengqi. Dia putri keluarga Yang, keluarga terkaya di kabupaten ini. Yang Fengqi? Kau mau aku melakukan apa? Aku ingin nyawa kau Dapeng. Kau mau mengincar kau Dapeng? Aku tidak akan melakukan hal ini. Hanya demi seorang wanita, aku tidak mungkin mempertaruhkan nyawaku. Jika ini berhasil, aku bisa memberimu imbalan 40 juta rupiah. Mbak, kenapa bapak angkatku belum datang juga? Kita tidak akan terlambat untuk pertemuan tender, kan? Itu pasti karena macet yang parah. Ergo. Bantu Mbak pijat bahu dong. Mbak, ini sudah jam berapa? Aku. Kenapa kau tidak patuh lagi? Mau dipijat atau tidak? Baik, Mbak. Akan segera kupijatkan untukmu. Ada apa? Lanjutkan. Cepat, pijat aku lagi. Ergo, kakak suka mencium bau tubuhmu. Dekati kakak. Lebih dekat lagi. Seberapa dekat lagi, Kak? Apakah kakak wangi? Wangi. Pijat ke bawah lagi. Pijat lebih ke bawah lagi. Ini telepon dari ayah angkat. Mengapa tidak menelepon lebih awal atau lebih lambat? Halo? Apa? Baik, kami segera ke sana. Ada apa, Kak? Jika kita tidak segera tiba di sana, kualifikasi tender kita akan dibatalkan. Ambil barang itu. Cepat. Baik, kita hitung ulang jumlah peserta terakhir. Mereka yang tidak hadir dianggap secara otomatis membatalkan kualifikasi lelang. Xin Yao Mineral, Lihui Mineral, Pengceng Pertambangan. Pengceng Pertambangan, apakah kau Dapeng sudah tiba? Apakah Bapak kau Dapeng ada di sini?
Kau Dapeng tidak hadir. Kualifikasi lelangnya harus dibatalkan. Tunggu, kami sudah sampai. Ergo, apakah kita berhasil tepat waktu? Siapa kau? Kou Dapeng adalah ayah angkatku. Menurutmu aku ini siapa? Kou Dapeng adalah ayah angkatku. Menurutmu aku ini siapa? Kau Dapeng punya anak angkat juga. Kenapa? Kamu ada masalah. Halo, ayah angkatku terlambat karena ada urusan. Sebagai anak angkatnya, bisakah aku menggantikannya berpartisipasi? Boleh, tetapi kami wajib memverifikasi dokumennya dulu. Ini. Tidak masalah. Silakan para bapak dan ibu mengambil tempat duduk. Kakak, ayah angkat belum datang ya? Mana aku tahu, teleponnya tidak bisa dihubungi lagi. Jangan ada hal buruk yang benar terjadi. Aku juga tidak tahu, uangnya tidak ada padaku. Karena semua peserta sudah lengkap, pelelangan dimulai sekarang. Harga awal, 1 miliar rupiah. 1.020.000 rupiah. 1.100.000 rupiah. 1.200.000 rupiah. 1.200.000 rupiah sekali. 1.020.000 rupiah. 1.100.000 rupiah. 1.400.000 rupiah. Dia tidak membalas pesan. Aku jadi merasa tidak yakin. Apa yang telah kujanjikan padamu, pasti akan kupenuhi. 1.400.000 rupiah sekali. Aku sial. Kau juga harus ikut menanggung akibatnya. Tidak ada jalan kembali. 1.400.000 rupiah 2 kali. 1.400.000 rupiah. Tunggu. Ding Ergo, kekayaan itu harus dikejar dengan berani. 1.400.000 rupiah. 1.402.000 rupiah. 1.600.000 rupiah. 1.602.000 rupiah. Kou Dapeng tidak muncul. Ternyata dia mau memberi pelajaran pada Zulia. Benar sekali. Bukankah Kou Dapeng sedang kekurangan dana? Dari mana dia bisa dapat uang sebanyak itu? Siapa bilang uang ini dari ayah angkatku? Uang ini kubawa sendiri. Uang ini saya bayar sendiri. Kamu jangan bilang saya meremehkanmu. Kamu cuma seorang petugas keamanan memakai setelan jas. Berlagak seperti orang kaya di sini. 3 keturunanmu juga tidak akan bisa mengumpulkan 1.600.000.000 rupiah, kan? Sepertinya kesulitan dana Kau Dapeng benar adanya. Dia jelas datang untuk mengacau. Hei, kamu, kenapa kamu berdiri saja? Jatuhkan palu. Tunggu. 1.800.000.000 rupiah. 1.800.000.000 rupiah, 100.000 rupiah. Saya rasa kalian hanya datang untuk membuat masalah. 2 miliar rupiah. 2 miliar rupiah, 100.000 rupiah. Baik, deal. 2 miliar rupiah 100.000 rupiah, deal. Sial, aku kena jebakan. Petugas keamanan kecil, bayar uangnya. Bapak, kami perlu memverifikasi dana Anda. Jika tidak ada masalah, transaksi baru dapat dilanjutkan. Selesai. Aku kebablasan. Itu. Verifikasi dana boleh saja, tapi uangnya tidak ada pada saya sekarang. Bapak, Anda sedang bercanda dengan saya. Anak kemarin sore, sekarang tahu kan? Membuat itu mudah, tetapi bertanggung jawab atas omong kosong yang kamu katakan itu tidak mudah. Saya bilang uangnya tidak ada pada saya sekarang, bukan berarti saya tidak bisa menyediakan uang ini. Begitu telepon saya berdering ini, uangnya akan segera diantar. Sudah datang. Perusahaan kami meluncurkan layanan ringtone. Hanya Rp8.800 sebulan untuk berlangganan tekan 1. Jangan buang waktu lagi. Cepat umumkan hasil lelangnya. Tunggu sebentar. Halo. Ini saya. Saya sendiri yang akan mengantarkan uangnya kepadamu. Ini saya. Saya sendiri yang akan mengantarkan uangnya kepada Anda. Bagus sekali. Saya sangat terdesak sekarang, Kak. Bisakah Anda cepat? 10 menit. Saya di pusat lelang. Halo. Yang Fengki sialan, Anda mau membuat saya mati ya? Nona, kita tidak masuk. Tenang saja, Paman Long. Saya saja tidak terburu-buru. Kenapa Anda yang terburu-buru? Nona ingin memberikan bantuan saat seseorang dalam kesusahan. Kesabaran saya ada batasnya. 15 menit. Paling cepat 10 menit. Uangnya akan segera dikirim.
Maksud Anda, membiarkan banyak orang berada di sini tanpa melakukan apa menunggu Anda selama 10 menit. Harus mencari cara untuk mengulur waktu. Kalian sudah menyerah dalam penawaran, tambang itu sudah menjadi milik saya sekarang. Kalau kalian tidak sanggup menunggu, silakan pergi. Dasar bocah tengik. Siapa yang memberimu keberanian? Berani bicara seperti itu kepada Nona Zo? Si pembuat masalah ini datang tepat waktu. Kenapa? Tidak Bocah mampu ini menawar, tidak sanggup membayar ingin harga, mengulur lalu mau waktu. main pukul ya. Hentikan. Saya beri waktu 8 menit saja. Jika uangnya tidak datang, sayalah penawar efektif terakhir. Nenek tua ini tidak mudah dihadapi. Baik, jika saya tidak bisa mendapatkan uang itu, saya ini cucu Anda. Anak anjing ini memanggil saya tua. Tidak usah jadi cucu saya, serahkan saja tambang itu kepada saya. Ergo, Anda yakin bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Itu uang yang sangat banyak. Tidak apa-apakah, percayalah sepenuhnya pada saya. Bocah tengik, waktunya sudah habis. Tanda tangani kontraknya sekarang. Mohon bubuhkan cap di sini. Tidak boleh ditandatangani. Tidak bisa ditandatangani. Dasar kau anak anjing. Kau pikir kau mendapat kelonggaran. Jangan berpikir karena kau didukung oleh Kodapeng, aku tidak berani menyentuhmu. Aku beritahu kalian, hari ini, sebelum uangku tiba, tidak ada satupun bajingan yang boleh menandatangani surat ini. Kau cari mati ya, berikan padaku. Keamanan, keamanan, tangkap dia. Cepat, cepat. Berhenti di sana. Jangan lari. Tangkap dia. Lepaskan aku, lepaskan. Tidak akan. Bang, kita ini rekan seprofesi. Mengapa kita harus saling menyakiti, saudaraku? Diam kau. Serahkan stempel resminya padaku. Tidak. Serahkan. Tidak. Serahkan. Tidak. Aku tidak akan memberikannya. Bahkan jika aku mati sekarang. Enya. Ergo, cepat lepaskan. Baik, kau pegang saja terus. Akan kupatahkan tanganmu. Jangan. Diam. Mohon maaf, ada macet. Anda Ting Ergo. Paman, kalau Anda datang terlambat sedikit lagi, saya pasti sudah mati. Kamu ini siapa lagi sih? Orang yang mengantarkan uang untuk Tuan Ding. Menjauh. Ergo, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ergo, uang ini, semua ini untukmu. Tentu saja. Bagaimana? Saya tidak membohongimu, kan? Barang milik Pengceng pertambangan kami, belum ada yang bisa merebutnya. Seorang bocah ingusan yang tidak tahu diri. Benarkah bisa membawa uang sebanyak ini? Pelankan suaramu. Siapa tahu bocah ini punya posisi penting. Seorang anak kecil yang mengakui Kodapeng sebagai ayah angkatnya, mau punya status apa? Saya lihat uang ini sepertinya bukan didapat dari cara yang benar. Siapapun yang mendapatkannya berarti itu miliknya. Kau berani? Heksi Azi, orang tua ini bisakah diatasi? Saya bisa menendang dan membuatnya terbang hanya dengan satu tendangan. Anak muda zaman sekarang. Benar tidak sopan. Beraninya mengganggu saya yang sudah 60 tahun. Kau tahu sendiri kalau kau sudah 60 tahun, masih saja keluar memalukan diri. Kalau tahu diri, cepat menyingkir ke samping. Jangan menghalangi jalan kakekmu. Baiklah kalau begitu, saya akan menyingkir untukmu. Kau berani mengambilnya? Paman, kenapa Anda? Senjata? Dia punya senjata? Dia punya senjata. Senjata. Paman. Senjata. Bolehkah saya pinjam untuk dimainkan? Senjata. Dia punya senjata. Dia punya senjata. Senjata. Paman. Senjata. Boleh aku pinjam untuk main-main?
Apakah engkau bisa menggunakannya? Apanya yang tidak bisa? Bukankah ini sama saja seperti senjata rakitan biasa? Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk mengambil uang itu? Ambil! Aku tidak berani melakukannya lagi. Kau menyuruhku untuk memukul orang tua ini. Coba saja, coba sentuh aku lagi. Tenang, kau harus tenang. Jangan sampai senjata itu meletus. Adik, kita hanya bertemu sebentar saja di sini, jangan bertindak terlalu kejam. Mana sikap sombongmu tadi? Tunjukkan sekarang. Hei kau. Lakukan verifikasi dananya. Verifikasi. Kontrak. Ini kontraknya. Silakan ambil. Kakak dan kakak ipar, sungguh tidak perlu diverifikasi. Saya percaya dengan kemampuan kalian. Kak, ambil kontraknya. Ergo, kau benar melakukannya. Kak, banyak orang melihat kita. Kau terlihat sangat keren saat memegang senjata. Sudah selesai bermainnya. Saatnya untuk segera mengembalikan senjatanya. Kenapa kalian tidak cepat pergi dari sini? Direktur Ju. Senjata ini memang ampuh ya. Paman, bolehkah aku sekali lagi? Jangan bermimpi. Nona sedang menunggu. Dia juga datang? Siapa dia? Siapa dia? Paman, Anda turun dulu. Saya mau bicara sebentar dengannya. Kak, yang waktu itu jangan sampai bocor ya. Kalian berdua punya hubungan? Kalian jangan sudah tidur bersama? Apa yang Anda katakan? Tidak. Kalian pasti punya hubungan. Wanita memang sulit dihadapi. Tidak, Kak, saya ada urusan. Saya pergi dulu. Pegang kontraknya baik. Baik ya. Hei, apa? Dapeng ada di rumah sakit. Saya akan segera ke sana. Ada apa? Anda tidak mengenali saya? Anda jadi semakin cantik, saya sampai tak berani mengenali Anda. Kenapa? Saya dulu sangat jelek ya. Tidak. Tidak. Ayo kita pergi. Baik, Nona. Ergo, saya akan membawamu ke suatu tempat. Kemana? Pulang. Pulang. Pria dan wanita berduaan. Mau apa pulang? Apa rumah Anda sekaya ini? Lalu, apakah kamu mau jadi lebih kaya? Maksudnya apa? Saya akan berikan kamu 2 miliar rupiah. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Kesepakatan apa? Kuberikan 2 miliar rupiah. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? 2 miliar rupiah lagi? Di dunia ini, mana ada hal sebagus itu? Jangan kau ingin aku membunuh seseorang. Tebakanmu benar sekali. Dia sudah berhasil kabur, masih mau menyewa pembunuh? Chen Biaozi. Hanya jika dia mati, aku bisa terus menjalani kehidupanku yang sekarang. Jika tidak, saat dia tiba muncul, aku tidak hanya akan kehilangan semua yang kumiliki sekarang, tapi juga akan mempermalukan seluruh anggota keluarga besar. Nona Yang, kau bercanda ya? Aku ini hanya preman kecil, kau menyuruhku membunuh orang. Lebih baik kau menghabiskan puluhan juta rupiah untuk mencari pembunuh bayaran. Kenapa harus mencariku yang kau kenal? Jika aku mencari pembunuh bayaran, maka akan ada 2 orang yang harus kubunuh. Tetapi orang yang satunya adalah orang yang tidak ingin kubunuh. Aku juga tidak punya alasan untuk membunuhnya. Yang kau maksud jangan-jangan. Ya, itu adalah dirimu sendiri. Minumlah air itu pelan-pelan, tidak ada satupun orang yang berebut denganmu. Benar. Aku juga salah satu orang yang tahu. Seandainya dulu aku tidak menyelamatkanmu keluar, pasti tidak akan ada masalah sebanyak ini. Jadi, selama kau melakukan hal ini, maka kita anggap impas. Ya, impas. Aku tahu tentang dirimu yang disekap, kau tahu aku membunuh orang. Kau memang pandai memanfaatkan keadaan. Tapi aku tidak akan menyetujuimu, karena itu adalah batas kemampuanku. Bagaimana jika aku tambah bunganya? Bunga. Bunga? Maksudmu apa? Ergo, masalah bunga kita kesampingkan dulu.
Ada satu hal yang sudah lama kupendam. Akhirnya hari ini aku punya kesempatan bertanya langsung padamu. Mengapa kamu menyelamatkanku? Aku ingin mendengar jawaban yang jujur. Aku tidak mau mendengar kata palsu, atau kebohongan. Karena rasa keadilan di hatiku. Yang ingin kudengar adalah kebenaran. Karena kamu cantik. Aku iba. Aku tidak ingin kamu hidup di dunia seperti itu. Jika aku tidak bisa menyelamatkanmu, hatiku akan terasa sakit. Baik. Kalau begitu, aku juga akan mengatakan hal yang jujur padamu. Meskipun tubuhku bebas. Tetapi jiwaku benar hampir hancur. Aku sangat takut. Aku benar ketakutan. Aku tidak berani melihat media apapun. Aku takut dia mengenaliku. Tidak bisa disanggupi. Itu menyangkut nyawa seseorang. Maaf ya. Hal yang kamu katakan itu, aku benar tidak bisa membantumu. Kamu harus mencari cara sendiri saja. Apa kamu tidak ingin melihat apa yang kumaksud dengan bunga itu? Aku adalah bunga itu. Nona Yang. Cukup tidak. Saya adalah bunga dari uang itu. Nona Yang, 2 miliar rupiah yang Nona berikan kepada saya sebelumnya sudah merupakan kekayaan yang sangat besar. Saya tidak berani mengharapkan lebih. Namun, hal yang Nona perintahkan, sungguh saya tidak bisa melakukannya. Sebaiknya Nona cari orang lain saja. Kau ikut aku dulu. Nona Yang. Jangan begini. Ergo, mau menemaniku semalam saja? Nona tidak perlu melakukan ini. Kenapa? Kau jijik padaku? Tidak, saya. Lalu kenapa? Kau tahu? Sejak kau menyelamatkanku, aku tidak bisa tidur sepanjang malam. Begitu aku memejamkan mata, yang ada di pikiranku hanyalah bajingan itu. Hanya ketika kau berada di sisiku, hatiku akan benar menjadi tenang. Tenangkan dirimu sebentar. Jangan sampai karena seekor binatang buas, kau membuat dirimu sendiri hidup dalam penderitaan setiap hari. Kau pikir aku mau begini? Aku sungguh tidak bisa mengendalikan diriku. Begitu aku teringat bahwa binatang buas itu masih hidup. Aku merasa sakit. Sakitnya setengah mati. Apa kau tidak membencinya? Mungkin kita bisa membuat kesepakatan. Kesepakatan? Maksudmu? Aku tidak membicarakan hal itu. Masalah Chen Biaozi akan kupikirkan. Tunggu kabar dariku. Ergo, jangan buat aku kecewa. Kau pikir aku mau begini, mengingat binatang buas itu? Kesepakatan? Masalah Chen Biaozi akan kupikirkan. Dasar anak anjing. Ternyata si anak itu tidak sesederhana itu ya. Bagaimana? Apa dia mengatakan ingin membunuh seseorang? Tidak. Dia tidak memberiku celah sedikit pun. Uang ini benar-benar didapatkan oleh Ergu? Tentu saja, kalau bukan karena dia, tambang ini pasti sudah diambil orang lain. Ayah angkat. Apa kabar kesehatan Anda? Bibi, Anda ada di sini juga. Hanya luka kecil, tidak apa-apa. Kau yang melakukannya dengan hebat. Kau benar-benar berhasil mengambil tambang itu. Katakan, dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu?
Ayah angkat, setiap orang punya rahasia kecilnya sendiri. Sialan. Jangan kau benar punya backingan besar. Bagus, baiklah kalau begitu. Kalau begitu, ayah angkat tidak akan bertanya. Kali ini, kau adalah pahlawan besar tambang ini. Permintaan apapun yang kau punya, ayah angkat pasti akan memenuhinya. Ayah angkat, bukankah sebelumnya Anda bilang, jika saya bisa menyelesaikan masalah ini, Anda akan menjadikan saya wakil kepala pabrik? Selama kau bisa menyelesaikan masalah ini, maka wakil kepala pabrik itulah yang akan jadi milikmu. Kau benar ingin jadi kepala pabrik. Wakil juga tidak apa-apa. Sialan, seleranya besar sekali. Baiklah, Eru, sampaikan pengumuman. Mulai hari ini, Ergu adalah wakil kepala kita di Pengceng Pertambangan. Selain itu, berikan lagi 50% saham untuk Ergu. Baik, saya akan mengurusnya nanti. Terima kasih banyak, ayah angkat. Ini memang sudah sepantasnya kau dapatkan. Tapi Ergu, orang yang menabrak mobilku, sudah ketahuan. Itu ulah Chen Biaozi. Ergo, tolong ayah angkat, selesaikan masalah ini. Ayah angkat, mana mungkin saya punya kemampuan itu? Banyak orang ditambang, kau bisa pakai siapa saja sesukamu. Tapi masih tidak bisa bereskan Chen Biaozi? Atau, sekarang kau sudah tidak terlalu mau dengar kata ayah angkatmu lagi? Di mana kau sembunyikan istriku? Mana mungkin begitu? Saya sudah mengerti. Bagus. Kerjakan semuanya dengan bersih. Jangan sampai meninggalkan jejak. Percayakan pada saya, Tuan. Saya sudah tidak ada urusan lagi di sini. Pergilah bekerja. Kalau Ayah begitu angkat. saya permisi Baik. dulu. Sialan. Satu persatu ingin saya bereskan Chen Biaozi. Jangan kau mau menyuruhku membunuh orang. Tebakanmu benar. Tapi itu nyawa manusia. Apa saya tidak perlu bertanggung jawab secara hukum? Kemari. Kalian mau apa? Jangan pukul. Tentu saja untuk lebih akrab denganmu. Ergo, katakan, di mana istriku? Kak Biaozi, istri siapa ya? Aku benar tidak tahu. Pura tidak tahu sekali ya. Zoli sudah memberitahuku, istriku bernama Yang Fengqi. Paman Long juga orang keluarga Yang. Kau bilang kalian tidak ada hubungan, siapa yang percaya? Kak Biaozi, Paman Long itu siapa lagi? Aku benar tidak tahu. Sialan, hari ini aku benar akan mencekikmu. Kalau terus begini, bisa mati orang. Cukup. Aku tidak tahan lagi. Jika kau tidak memberitahuku di mana keberadaan istriku, hari ini juga akan kucekik dia. Kak. Kak, jangan. Hentikan kalian. Ergo, kau baik-baik saja. Kakak. Lihat siapa ini? Tian Eru. Kau cari mati ya? Justru kalian yang cari mati Chen Biaozi di siang bolong begini. Kalian mau membunuh orang? Aku ingin membunuh ya membunuh. Kau berani menggangguku, sekarang juga kau kubunuh. Kau berani? Kau tahu siapa kakakku? Kepala kantor polisi kabupaten, Tian Qingru. Sok sekali Tian Qingru katanya. Kak, kepala kantor polisi kabupaten memang ada yang bernama Tian Qingru. Apa? Saya sudah menelepon kakak saya. Kalian semua tunggu saja di penjara. Pergi sana. Tunggu aku. Ergo, kamu tidak apa-apa. Kak, kamu benar memanggil kepala polisi? Mereka sudah pergi. Ayo, kita ke kantor kepala pabriko. Baik.
Untung kamu datang. Bukankah kamu membenciku, kesal padaku? Kak, apa yang kamu katakan ini? Mana mungkin aku kesal padamu? Dulu, setiap kali kamu melihatku, kamu bahkan berbalik arah hanya untuk menghindariku. Kamu pikir saya tidak tahu. Ergo, kakak tahu, kamu sangat ingin menanjak karir. Kakak juga bisa membantumu. Sama seperti wanita yang dipikat Chen Biaozi. Dia bisa memberimu uang, sedangkan aku bisa memberimu hal lain. Kak, maksudmu apa? Kakak perempuanku memang kepala polisi Kabupaten Tian Qingru. Dan posisi suamiku jauh lebih hebat. Posisinya tidak pantas untuk kusebutkan sekarang. Punya koneksi sehebat itu? Mengapa kamu dan suamimu masih bersembunyi di pabrik kecil ini? Itu semua karena Lao Huo tidak bisa diandalkan. Dia sama sekali tidak menghargai kakak dan suamiku. Semua itu masih bisa kutahan, tetapi satunya hal yang tidak bisa kutahan adalah minggir, bahkan tidak bisa tegak. Dia tidak bagus dalam hal itu. Ergo, kakak tahu, kamu kan hanya ingin menjadi orang sukses. Saya ingin menjadikan Anda bapak angkat saya, ikut berjuang bersama Anda. Sungguh keberuntungan besar yang mempertemukan saya dengan Ko Dapeng, kepala pabrik Ko. Sekarang ini, tak akan kakak sembunyikan lagi darimu. Tambang yang kita tawar itu bermasalah. Di dalamnya selain tanah jarang, ada juga logam non-ferro. Menjual barang itu secara pribadi adalah ilegal, harus masuk penjara. Kak, apa yang Anda katakan ini sungguh-sungguh? Apa aku akan membohongimu? Apa itu? Tanah jarang. Setelah pikir lagi, Ko Dapeng dan Zoli memperebutkan tambang ini. Mereka berjuang mati-matian. Hanya demi keuntungan tersembunyi ini. Kalau begitu, 50% saham yang saya pegang ini, bukankah itu seperti bom waktu lalu? Kak, mengapa Anda ingin membantu saya? Ergo, kakak ingin mencari sandaran. Mencari sandaran yang besar. Kamu tahu sendiri, Huo Liu Mao sudah tidak bisa diandalkan. Apalagi Ko Dapeng, sama sekali tidak bisa. Ergo, maukah kamu menjadi sandaran kakak? Saya. Kamu berani? Ergo, kamu tidak apa-apa. Ergo, kamu ini benar deh. Sepanjang malam kamu bergerak tanpa henti. Kakak hampir saja kelelahan karenamu. Kakak tidak tahu dari mana kamu mendapatkan energi sebesar itu. Maaf ya kak, saya belum punya pengalaman. Kakak justru suka yang seperti kamu. Halo, Kak. Baik, kami segera ke sana. Kak, apa kakak mau keluar? Bukan saya, tapi kita. Ayo. Saya ajak kamu bertemu kakak perempuan dan ipar saya. Saya, lebih baik saya tidak ikut saja ya. Ergo, kamu sekarang sudah jadi wakil direktur pabrik. Lagi pula, kedatangan mereka kali ini adalah untuk menyelidiki masalah tambang. Ayo, kita pergi dan cari tahu bersama. Silakan duduk kalian semua. Sunny, kenapa kamu baru datang? Kami sudah menunggu dengan sangat lama. Kak, mana bisa saya dibandingkan denganmu? Kalian punya mobil, sementara kami datang naik sepeda motor. Dia siapa? Oh, dia Xiaoding. Meskipun masih muda, dia sudah menjadi wakil direktur di pabrik kami. Hebat, bukan main. Eru, di mana Lao Huo? Jangan sebut dia. Dipanggil pun dia tidak akan datang. Sudahlah, jangan bicarakan dia. Baiklah kalau begitu, mari minum teh. Biar saya yang tuangkan tehnya. Jujur saja pada kakak, sebenarnya dia kerja apa?
Bau apa ini? Sepertinya. Bau apa ini? Sepertinya. Aduh kak, janganlah. Baru juga datang sudah mencium ke sana kemari. Mencium terus. Apa kakak ini anjing pelacak? Kalian berdua, apa benar? Benar, lalu bagaimana dengan Lau Huo itu? Kak, urusan yang tidak seharusnya diurus, mending jangan diurusi. Oh iya, kakak ipar kak, kedatangan kalian kali ini untuk menyelidiki apa? Ada yang menjual mineral langka secara ilegal. Kami datang untuk menyelidikinya. Mineral langka? Itu apa ya? Tambang tanah jarang. Pekerjaan ayah angkat? Itu benar bisnis kriminal. Kakak ipar, tadi Anda bilang menjual mineral langka secara ilegal itu melanggar hukum? Tambang tanah jarang adalah sumber daya strategis penting negara, dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai teknologi mutakhir. Di pasar gelap, 1 kilogramnya bisa dijual sekitar 14 juta sampai 16 juta rupiah. Tidak sedikit pemilik tambang yang berani mengambil risiko demi hal itu. Sialan. Barang ini lebih mahal daripada emas. Kamu jangan sampai punya pikiran macam-macam. Meskipun hanya menjual 1 kilogram tanah jarang, jika tertangkap, kamu bisa mendekam di penjara seumur hidup. Karena pihak atasan sedang menyelidiki, saya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan masalah sebelumnya. Saya akan mempertimbangkan urusan Chen Biaozi. Ayah angkat harus segera menarik diri. Kakak ipar, saya tahu siapa orang di balik tambang itu. Ayah angkat, mengenai insiden Chen Biaozi menabrak Anda dengan mobil, dalang di baliknya adalah Zhou Li. Ternyata sepertinya dia juga mengincar tanah jarang itu. Saya punya cara untuk membantu Anda menyelesaikannya. Benarkah? Cara apa? Benarkah? Cara apa? Jangan tanyakan detailnya lagi. Anda beristirahat yang baik di rumah sakit. Masalah lainnya, biar saya yang menanganinya sepenuhnya. Saya jamin, dalam waktu 1 bulan, akan menjatuhkan Zhou Li. Di belakang Zhou Li ada kekuatan gelap. Mereka melakukan penawaran curang dan penambangan ilegal. Bahkan, pihak kabupaten hanya pura tidak tahu. Ergo berani sesumbar begitu. Benar tidak takut mati. Baiklah, aku akan percaya padamu kali ini. Meskipun hanya membeli 1 kilogram tanah jarang, jika tertangkap, itu cukup untuk membuatmu mendekam setengah hidup di dalam penjara. Ayah angkat, jika saya bisa menyingkirkan Zhou Li, bisakah Anda mengabulkan satu permintaan saya? Baik, permintaan apa? Anda jangan tanya dulu, nanti akan saya beritahukan. Baiklah, selama kamu bisa menyingkirkan 2 bajingan ini, permintaan apapun akan kukabulkan. Baik. Kalau begitu, ayah angkat, istirahatlah yang baik, tunggu kabar baik dari saya. Baik. Apa yang sedang direncanakan oleh bocah nakal ini? Halo, apakah ini Nona Zhou? Ding Ergo. Dari mana kamu mendapatkan nomor ponselku itu? Nona Zhou, jangan banyak bicara. Apakah Anda tertarik untuk membicarakan bisnis dengan saya? Apakah Anda tertarik untuk berbisnis dengan saya? Tidak ada yang perlu kita bicarakan. Begitu. Saham Peng Cheng pertambangan. Karena Nona Zhou tidak tertarik. Apa yang kamu katakan? Saham Peng Cheng Mineral. 2 syarat. Pertama, saya mau uang tunai 700 juta rupiah. Kedua, saya tahu Chen Biaozi orang Anda. Setelah ini, dia tidak boleh lagi mencari masalah dengan saya. Baiklah, saya setuju. Rp700 juta untuk 50% saham. Anda benar-benar tahu cara berbisnis. Karena Nona Zhou bersedia membelinya, itu berarti ada untungnya. Ding Ergo, Ayah angkat, Anda datang. anak kurang ajar, beraninya menjual saham di belakangku. Ayah angkat, bukankah ini semua sudah seizin Anda? Asal kamu bisa bereskan 2 sampah ini, semua permintaanmu akan kukabulkan. Suruh orang masuk ke tambang, mari kita mulai bekerja sekarang.
Bosku memang orang besar, ya. Kami pergi dulu. Ayah angkat. Uangnya sudah ada di sini. Tidak ada yang kurang, tinggal menunggu Anda. Apa sebenarnya maksud Anda? Seperti yang sudah saya katakan, dalam waktu setengah bulan, saya akan membereskan Zhou Li dan Chen Biaozi untuk Anda. Tunggu saja dan lihat, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Saya khawatir Anda dan Julie. Mungkin Anda berdua sama berusaha untuk menyingkirkan saya. Ding Ergo, coba renungkan dalam hati. Apa kesalahan saya ke Udapeng terhadap Anda? Anda baru saja mendapatkan bagian saham itu, langsung menjualnya kepada Zhou Li. Jika kalian berdua tidak bersekongkol secara diam-diam, siapa yang akan percaya? Mau bilang kalau kalian berdua tidak berkolusi secara pribadi, siapa yang percaya? Sialan. Ayah angkat. Saya, Ding Ergu, dulunya hanya berandalan kecil. Tanpa Anda, saya tidak akan menjadi seperti sekarang. Kebaikan sekecil apapun harus dibalas dengan balasan yang besar. Jadi, mohon percayai saya kali ini. Saya sama sekali tidak akan merugikan Anda. Baik. Saya beri kamu waktu setengah bulan lagi. Pergi. Ergo tahu benar bagaimana memanfaatkan situasi untuk naik jabatan. Sekarang sudah beres. Benar kan, Biaozi? Tentu saja, kalau bukan karena dia, tambang itu sudah diambil alih oleh orang lain. Saya jamin. Dalam waktu 1 bulan, saya akan membuat Zhou Li jatuh. Jika Ergo tidak bisa saya manfaatkan, saya hanya bisa mencari cara untuk menyingkirkannya. Kakak Kinggru, kenapa pintunya terbuka? Kak, Anda juga ada di sini? Kakak Kinggru dan Ipar menjadwalkan pertemuan dengan saya. Orang yang menjadwalkan pertemuan denganmu adalah saya. Kakak hampir saja kehabisan sumber daya karena kamu. Kakak memang suka yang seperti kamu ini. Ergo, sini duduk. Kak. Tidak mau dengar lagi? Sini, duduk. Cepat. Ergo, keahlianmu ini keterlaluan sekali ya. Suami kakak bilang kamu sangat pintar dan ingin membimbingmu di masa depan nanti. Itu semua berkat bantuan kakak, kan? Kalau begitu, bagaimana kamu akan berterima kasih pada kakak? Cara apapun saya terima. Saya akan menuruti semua kata kakak. Benarkah? Kakak berencana untuk bercerai dengan Huo Liu Mao. Setelah itu, kakak hanya akan menjadi milikmu seorang. Apa? Kakak Tian ingin saya memberikan janji setia, ya? Janji setia ini harus saya berikan. Perempuan asing ini memang berbeda, ya? Yang Fengqi. Tidak. Ada apa? Kenapa tiba berkelahi tanpa alasan yang jelas? Sebenarnya ada apa? Ding Ergo, menurutmu mempermainkanku itu sangat menyenangkan ya? Apa yang kamu bicarakan? Kapan aku mempermainkanmu? Di mulutmu, kamu bilang akan membantuku untuk melawan Chen Biaozi sama, tapi ternyata kamu malah menjual saham itu kepada Zhou Li. Kamu membicarakan masalah ini hanya kesalahpahaman. Kamu memberikan bisnis tambang yang begitu besar kepada Zhou Li, dan kamu bilang padaku ini kesalahpahaman? Sungguh, dengarkan aku menjelaskan padamu. Ambil. Kakak Ipar. Kakak Ipar, bukankah Ding Ergo itu yatim piatu? Ergo, kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Bukti ini benar dapat membuktikan bahwa Zhou Li terlibat dalam transaksi tambang tanah jarang. Asalkan kita menangkapnya, aku berani jamin dia tidak akan bisa keluar seumur hidupnya. Ternyata orang kuat yang mendukung Ergo adalah seorang inspektur polisi. Kakak Ipar, itu artinya kita sudah bisa menjebak mereka. Betul. Kamu harus hati-hati orang ini adalah penjahat berbahaya. Mereka mungkin masih memiliki senjata api dan amunisi. Aku punya sebuah rencana. Coba ceritakan. Baiklah, kita lakukan saja sesuai perkataanmu. Sekarang kalian percaya padaku, kan? Ergo, maafkan aku. Aku salah paham kepadamu. Kalian semua sudah mendengar rencana tadi. Nanti, kalian pergi ke rute pelarian mereka, hadang Chen Biaozi.
Kelompok ini tidak akan ada satupun yang bisa lolos. Nona Zhou, Anda sudah datang. Nona Zhou, silakan duduk. Nona Zhou, barang sudah saya atur. Pihak sana sangat puas. Harganya harus naik minimal 20% lagi. Bagaimana? Pekerjaan saya bagus kan? Kau harus memastikan keamanannya. Mengerti. Buka pintu. Ergo, apa yang kamu lakukan di sini, sialan? Di mana wanita bermarga Zhou itu sekarang? Suruh dia keluar. Nona Zhou tidak ada di sini. Aku tadi jelas melihat dia masuk. Bukankah itu dia di sana? Kau sialan mengawasiku ya? Ada urusan denganku? Nona Zhou. Sebelumnya, aku sudah menjual sahamku. Tapi ternyata uangnya semua diambil oleh Koudapeng. Dia bahkan menghajarku habis-habisan. Anda harus membantuku. Itu urusanmu. Tidak ada sangkut pautnya denganku. Tidak bisa, Nona Zhou. Anda harus mengurusku. Anda tidak boleh tidak membantuku. Pergi. Ayo, pergi sana, cepat. Tunggu. Aku masih bisa memberikanmu satu kesepakatan lagi. Saya punya tawaran transaksi lain untukmu. Transaksi apa? Saya bisa menjual seluruh saham itu padamu. Duduk dan bicara. Kamu sudah menjual saham sekali. Koudapeng pasti akan waspada terhadapmu. Apa kamu yakin akan melakukannya lagi? Saya punya kunci kantornya. Saya bisa mencuri stempel perusahaan. Sejauh yang saya tahu, dulu kamu hanyalah preman kecil. Menjadi anak angkat Koudapeng dan barulah kamu bisa seperti sekarang ini. Penjualan sahammu yang terakhir. Saya anggap sebagai upaya untuk meredakan konflik antara saya dan Koudapeng. Kali ini itu sama saja menusuk Koudapeng dari belakang. Salahkan dia yang mengambil semua uangnya. Tidak menyisakan sepeser pun untuk saya. Jika dia tidak bermoral, maka jangan salahkan saya yang tidak tahu berterima kasih. Kapan kita bertransaksi? Jangan terburu-buru. Harganya belum disepakati. Saya menjual sahamnya kepadamu. Berikan saya sejumlah ini. 1 miliar rupiah? Tidak mungkin. Setengah saham tidak bernilai sebanyak itu. Uang 700 juta rupiah yang lalu, saya tidak mendapatkan sepeser pun. Itu karena kamu sendiri yang tidak becus. Uangnya diambil oleh Koudapeng. Apa itu salah saya? Saya hanya bisa memberimu 400 juta rupiah. 500 juta rupiah, kurang sedikit saja. Saya akan cari orang lain. Baiklah. 500 juta rupiah. Baiklah, 500 juta rupiah. Besok kamu bawa kontraknya. Saya akan segera berikan uangnya. Apa kamu pikir saya bodoh bertransaksi di tempatmu? Saya menandatangani kontraknya. Lalu kamu tidak memberi saya uang, saya harus cari siapa? Kalau begitu, ke kantor Koudapeng. Lalu dia akan mendengar kabar ini dan mengambil semua uangnya lagi? Ini kamu tidak mau, itu juga tidak mau. Kamu mau bertransaksi dengan cara seperti apa? Kamu sendiri. Saya sendiri. Transaksi tatap muka. Anda sendiri, saya sendirian. Transaksi tatap muka. Di mana lokasinya? Di kota kabupaten. Stasiun bus jarak jauh. Setelah saya mendapatkan uangnya, saya akan langsung pergi. Baik. Sudah diputuskan begitu. Ingat baik-baik. Hanya Anda sendiri yang boleh datang. Jika saya melihat Anda membawa orang lain, saya akan langsung pergi. Dasar bocah kurang ajar. Biauzi, bawa orangmu. Malam ini juga kita berangkat di kota. Baik. Setelah mendapatkan kontraknya, kita hadang anak ini. Saya ingin dia tahu uang saya tidak mudah diambil begitu saja. Kita mau kemana? Ke di kota untuk menghajar Ding Ergu. Besok adalah hari kematiannya.
Kakak ipar, saya sudah berjanji dengan Zuli untuk bertransaksi di kedai mie di kota. Saya akan mengatur orang untuk menyamar sebagai petugas keamanan. Begitu Zhou Li tiba, langsung tangkap. Sialan, ada jebakan. Polisi, jangan bergerak. Jangan bergerak, Direktur Dasar Ju. bocah tengik. Anda mempermainkan saya. Bersiaplah untuk mendekam di penjara seumur hidup. Tunggulah dan habiskan seumur hidupmu di dalam. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Chen Biaozi. Sopir, cepat kejar. Chen Biaozi. Ergo. Brengsek, kau benar-benar mendorongku ke jurang kematian ya. Bukan aku yang ingin kau mati. Dia. Fengki. Bukan kamu. Kenapa kau ada di sini, sialan? Apa hubungan kalian berdua? Menurutmu kenapa aku ada di sini? Karena aku sangat ingin kau mati. Jangan mendekat, jangan mendekat. Fengki, aku salah. Maukah kau memaafkanku? Lepaskan aku. Diam. Kau tidak pantas menyebut nama Nona Besar. Nona Besar, aku mohon padamu, lepaskan aku. Aku juga pernah memohon padamu untuk membiarkanku pergi. Tapi, apakah kau membiarkanku pergi? Ergo, aku benar-benar sudah tidak tahan lagi. Ergo, kita sudah tumbuh bersama sejak kecil. Aku mohon padamu. Bantulah aku memohon. Polisi datang. Kalian tidak bisa membunuhku sekarang kan? Pak Polisi, ada orang di sini. Pak Polisi, tolong. Pak Polisi. Paman Long, keluargamu, keluarga yang akan menjaganya untukmu. Paman Long. Paman Long, keluargamu, keluarga yang akan menjaga mereka untukmu. Paman Long. Jangan, jangan, jangan. Aku pernah berpikir, Fengki sama sepertiku, memiliki masa lalu yang memalukan. Kita adalah tipe orang yang sama, tapi baru sekarang aku mengerti duniaku berbeda dengannya. Akulah yang membunuh orang itu. Aku akan menyerahkan diri. Aku tidak tahu apakah akan ada hari di mana nasibku akan sama seperti Paman Long, tanpa pilihan. Ada apa engkau terburu, buru menemuiku? Ayah angkat, hari ini adalah ulang tahunmu. Pasti ayah sudah lupa kan? Aku datang khusus untuk merayakannya bersamamu. Sekarang semua masalah sudah teratasi. Zhou Li sudah dipenjara. Chen Biaozi juga sudah mati. Selanjutnya giliranku, begitu? Ayah angkat. Apa maksud ayah? Ding Ergo, hebat sekali kau ini. Semua orang meremehkanmu. Kalian semua dimainkan olehmu. Ayah angkat. Aku tidak mengerti apa yang ayah katakan. Zhou Li dipenjara. Chen Biaozi mati. Sahamku juga kau habiskan semua. Kau bisa mengambil uang ini dan bersenang-senang. Inikah hadiah ulang tahun darimu untukku?
Ini 500 juta rupiah. Ditambah 700 juta rupiah yang sebelumnya. Totalnya adalah 1 miliar 200 juta rupiah. Saya mengambil alih tambang itu. Saya menghabiskan uang sebesar 2 miliar rupiah. Uang ekstra sebesar 1 miliar 200 juta rupiah ini. Sekarang semuanya milik Anda. Apa maksudmu? Hal itu sudah saya katakan sebelumnya. Ayah angkat telah berbuat begitu banyak kebaikan pada saya. Saya harus membalasnya. Tambang itu ilegal. Saya tidak ingin ayah angkat terus terlibat di dalamnya. Sialan. Apa aku butuh bocah kemarin sore sepertimu untuk mengkhawatirkanku? 3 miliar 200 juta rupiah. Seharusnya saya bisa mendapatkan lebih banyak. Tapi bagaimanapun juga, itu ilegal. Ayah angkat, saya sungguh tidak ingin suatu hari nanti melihat Anda berakhir seperti Zhou. Dulu, saya, Ding Ergu, di desa, saya terus diperlakukan semena-mena. Pernah berpikir untuk mengakhiri hidup. Untung Anda muncul, membuat orang lain menghormati saya. Saya berterima kasih atas perhatian Anda. Besok saya akan pergi, bekerja di tempat Li Jinian. Saya tidak ingin nanti mengunjungi Anda di penjara. Kau mengancamku? Tidak berani. Ayah angkat. Sekarang semua masalah sudah selesai. Saya pamit dulu.